Pertama-tama saya ingin buka dengan pantun. Jalan pagi ke Paris Panjapa, kami mendapat semangat dan kebugaran. Jalan pagi ke kampus UPI, kami mendapat sambutan hangat dan kekeluargaan. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Sosial, di mana fakultas ini juga menjadi ikon untuk ilmu pendidikan sosial, dan salah satu ikon yang saya kenal baik melalui media mainstream adalah Profesor Dr. Karim Suryadi. Saya sering ikut wawancara dialog. Selebriti, akademisi dan akademisi. Tapi kampus UPI sudah lama terkenal. Saya waktu kuliah di Australia dulu, S2 dan S3 PhD, teman-teman saya dari UPI juga ada, dari Pajajaran, dari PD, jadi saya punya kerabat, sahabat dekat dengan teman-teman Akan dan Tete dari Jawa Barat. Tadi sudah diperkenalkan, ya, tim bersama kami di sini, tenaga dosen dan pendidik, terutama dari bagian keuangan. Jadi saya kira perlu nanti Pak Dekan banyak bicara, wakil dekan dalam hal ini mewakili dekan, tentang akademik, termasuk juga administrasi pendidikan, manajemen pendidikan di perguruan tinggi kami. Ada ketua jurusan yang juga sekretaris Komisi D akan berbicara juga, salah, dan ketua Komisi D, koordinator prodi, dan saya kira sudah terwakili. Jadi saya perkenalkan dulu, kami punya, kalau saya kira semua perguruan tinggi di dunia punya ciri khas masing-masing tersendiri. Nah, walaupun di sini misalnya semua mungkin di universitas punya senat. Kalau di Australia, dan saya sempat baca juga di University Governance, tata kelola perguruan tinggi, ada dua untuk 3 fakultas, dekanat dan senat. Jadi dekanat itu eksekutif, ada pimpinan fakultas, jadi berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi. Kemudian senat berkaitan dengan regulasi aturan, statuta, kemudian juga termasuk bekerjasama dengan eksekutifnya, jadi dekat dalam hal supaya bisa berjalan lancar kegiatan di fakultas kita. Jadi kami punya 4 komisi. Jadi yang pertama Komisi A diketuai dulu Prof. Andi Tandra Prof. Dr. Andi Tandra Telu MSc, tapi setelah itu beliau mungkin karena ada kesibukan lain resign, dan sekarang diganti oleh Bapak Dr. Fasahudin MSc dari Prodi Matematika, kalau beliau Prodi Biologi. Komisi A ini menangani masalah etika, ya, jadi termasuk aturan etika, ya, saya kira Prof. lebih tahu ada 2 kaidah hukum dan kaidah etik, ya, dari secara kaidah. Kemudian ada Komisi D diketuai oleh Prof. Murianti dari kimia. Komisi B maksud saya. Komisi B maksud saya oleh Ibu Prof. Dr. Murianti MSc dari pendidikan kimia, ya. Ini Komisi B fungsinya berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi, masuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian, termasuk juga publikasi, ya. Dan kemudian ada Komisi C, dari Komisi C diketuai oleh Profesor Konder Manurung PhD dari, sama dengan saya, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Ini menangani masalah sumber daya dosen, ya. Kemudian termasuk juga tendik, ya. Kemudian Komisi D diketuai oleh Profesor Dr. Haji Jurai MO dari Pendidikan Sejarah, fokus menyangkut kemahasiswaan, ya. Nanti saya juga akan jadi tujuan dan kunjungan kami, ya. Tadinya memang saya sudah pernah baca bahwa status UPI
sama dengan 17 kalau nggak salah perguruan tinggi lain sudah merupakan perguruan tinggi memakai BH berbadan hukum maksudnya, karena tadi sudah dijelaskan ada 3 status yaitu Satker, Belu, dan BH. Kami berada di tengah. Ya, tadi menarik sekali, walaupun status berbeda. Kalau Belu, karena saya lihat perguruan tinggi di Australia sama sudah begitu modelnya Belu. Dia bisa, karena sudah otonomi penuh, bidang administrasi, bidang akademik, dan kami baru bidang keuangan. Bisa buka tutup prodi, ya, karena otonomi penuh. Status sama, kenapa? Karena di Australia dan Amerika dan beberapa perguruan tinggi lain, cuma di Indonesia yang dulu paradigma lama, dosen itu memiliki 2 pangkat, terutama yang PNS. Pangkat birokrat, golongan 1A, golongan 3 sampai, kalau di luar negeri, pangkat dosen hanya akademik. Walaupun dia dosen negeri, dosen luar negeri, tidak punya pangkat birokrat, hanya pangkat ya asisten lektor sama. Lecturer, senior lecturer, kemudian associate professor, guru besar penuh. Ya, saya kira ke depan dibangun seperti itu. Dosen jangan lagi ada pangkat-pangkat birokrat, sehingga tidak ada dikotomi. Oh, kamu belum golongan apa B, kami bukan birokrat. Nggak bisa jadi direktur. Nggak bisa juga. Padahal kami ada. Makanya saya tertarik ketika tadi Pak Dekan bilang, kalau dia dokter bisa jadi dekan, tidak. Nah itu BH, perguruan tinggi yang memakai BH sudah berbadan hukum. Tapi kalau perguruan tinggi Belu masih terkontaminasi dengan kultur budaya birokrat. Kemudian tadi, saya kira betul apa yang dikatakan Pak Dekan. Beda status. Kalau ingin BH, ya, semua ingin BH pasti. Ibu-ibu terutama kan, BH. Harus punya profit center. Profit center kami baru UKT dari sumber dana masyarakat, PNBK, pendapatan negara bukan pajak, non tax. Seharusnya ada profit center yang menjadi BHK yang di luar negeri, tidak lagi disuntik dana, tapi dia revenue generating, income generating, menghasilkan. Tapi kelebihannya bisa menggaji, bisa merekrut dan menggaji, itu konsekuensinya, siap merekrut dan siap menggaji. Dari mana dana mau menggaji pegawai dan dosen kalau tidak punya revenue generating, tidak punya pusat profit center? Ya, saya lihat perguruan tinggi kayak di Jogja, UGM punya hotel kan? Hotel bisnis saja. Fakultas Ekonomi punya hotel. Di UB, kebetulan saya sering ke sana, istri saya dulu kuliah di sana sama mereka, tapi di UB di S3 Pertanian. Saya lihat bagaimana UB sebagai perguruan tinggi BH juga punya revenue generating, punya profit center, dan saya kira 17 ini mungkin akan bertambah insya Allah. Mudah-mudahan UNTAD cuma ketat dan sangat selektif untuk menjadi perguruan tinggi BH yang memakai hukum. Nah, saya kira karena status berbeda, tapi insya Allah kita bisa jadi BH, tapi kita juga belajar dari ketika saya pulang dari Australia, ada wacana untuk menjadi BH perguruan tinggi terbuka. Disilakan, UNTAD juga bisa. Ketika itu saya masuk tim dengan Pak Rektor, Pak Prof Mahfud sekarang, masuk tim penyusun draft untuk mengusul jadi BH waktu itu. Ketika itu berbadan hukum kan? Dulu namanya BHMN. Saya sempat jadi tim. Tapi ternyata setelah itu seleksi alam hanya perguruan leading universities yang masuk, ya, terutama di Jawa, kemudian di luar UNAS dan Andalas, ya, universitas. Dan alhamdulillah secara perlahan insya Allah yang lain akan menyusul. Kemudian saya kira nanti kami punya prodi, nanti dijelaskan oleh Pak Wadek, Ibu Ketua Jurusan, tadi sudah dijelaskan, ya, kalau anggota Senat ada 47 dan ada 4 komisi, ya, dan kegiatan kami sudah laksanakan dalam setahun, yaitu kegiatan workshop, kegiatan dikaitkan dengan seminar juga, presentasi,
terkait dengan tupoksi, terutama penekanan pada Tridharma perguruan tinggi dan kemahasiswaan etika. Kemarin kami workshop melibatkan anggota senat dan stakeholders, pemangku kepentingan kami libatkan dengan juga mengundang narasumber yang kompeten dalam bidangnya, bicarakan masalah trik-trik, strategi bagaimana dosen bisa, ya, terutama dari perspektif kebijakan, karena ya bagaimana tugas senat adalah terkait dengan semacam lawmaking dan policy making, ya, membuat kebijakan dan aturan. Juga kami ingin bagaimana bisa meningkatkan publikasi sehingga citasi banyak, dan pada saat satu waktu insya Allah akreditasi bisa meningkat. Kalau akreditasi meningkat, status Universitas Tadulako kami bisa mapan, sehingga kami juga bisa memakai BH, berbadan hukum perguruan tinggi, insya Allah. Saya kira itu saja pengenalan saya tadi. Pak Wakil Dekan, mewakili dekan kami, sudah secara gamblang, secara detail menjelaskan sedikit, dan kemudian memperkenalkan sahabat-sahabat kami dari Palwin, dari Universitas Tadulako. Insya Allah berikutnya saya kira Pak Wadek, saya serahkan ke Pak Wadek untuk kegiatan hari ini itu diteruskan. Demikian sambutan dari dan sedikit penjelasan dari kami, mewakili Senat Fakultas Guru dari FKIP. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.